Oh, Huo Yuhao awalnya berencana untuk merenungkan beberapa teknik menangkap yang diajarkan Bei Bei kemarin, tapi dia langsung menjadi kosong setelah mendengar apa yang dikatakan Tangya. Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berjalan, Tangya menjelaskan situasi di dalam Akademi Shrek kepada Huo Yuhao. Akademi Shrek telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan kata Shrek berarti monster dalam bahasa kuno. Ini juga berarti bahwa orang-orang yang mendirikan Akademi Shrek pada awalnya ingin mendirikan Akademi Monster. Moto tertua Shrek Academy adalah untuk membiarkan monster saja, bukan orang biasa. Tetapi kata monster sebenarnya merujuk pada para jenius. Bahkan orang yang mendirikan Tangsek nomor 1 benua Douluo telah lulus dari Akademi Shrek, dan juga siswa yang membawa momen mulia pertama untuk Akademi Shrek. Pada saat itu, Akademi Shrek hanya memiliki siswa pendiri mereka, yang disebut sebagai 7 monster Shrek dalam sejarah Akademi Shrek. Kisah 7 monster Shrek sudah menyebar sejak lama, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah pasangan suami istri yang termasuk master sekte Tangsek. Setelah itu, meskipun Tangsekte menurun, Shrek Academy tetap berdiri tegak. Selanjutnya, mengikuti perkembangan yang datang dengan berlalunya waktu, secara bertahap menjadi akademi nomor 1 di benua Douluo. Saat ini, Shrek Academy memegang posisi kekuasaan di dalam benua. Akar penyecapter menjadi perang benua yang telah terjadi selama tabrakan benua Douluo dan benua Matahari Bulan 4.000 tahun yang lalu. Ketika perang baru saja dimulai, 3 kerajaan di benua Douluo telah dibagi dalam pendapat mereka, menyebabkan benua Douluo berada pada posisi yang tidak menguntungkan selama dimulainya perang. Sedemikian rupa sehingga pasukan benua Matahari Bulan telah mampu mencapai bagian dalam benua Douluo. Pada saat genting ini, dekan Akademi Shrek dari tahun itu telah membuat seruan. Ini memiliki respons besar yang tak terduga, menyebabkan hampir 60 ahli super title Douluo untuk sementara menjadi komandan 3 pasukan. Setelah mengambil alih komando pasukan mereka dengan cepat menghancurkan pasukan Kekaisaran Sanmun, memperoleh kemenangan akhir dalam perang, dan mempersatukan benua menjadi satu yang disebut benua Douluo. Kekaisaran Sanmun hanya berhasil terus ada setelahnya dengan menyerahkan tanahnya, dan dengan membayar ganti rugi perang. Namun, kekuatan militer mereka telah dilemahkan oleh jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dengan 3 pasukan gabungan dari benua Douluo. Kekuatan militernya setara dengan kerajaan tunggal, paling banyak. Perang juga menyebabkan reputasi Akademi Shrek melambung. Bukan hanya karena Akademi Shrek telah mengumpulkan 60 gelar Douluos, tetapi juga karena dekan tahun itu telah menjadi komandan pasukan gabungan 3 kekaisaran. Di bawah seruannya yang kencang, keluarga kerajaan dari 3 kekaisaran besar menemukan, yang mengejutkan mereka, bahwa hampir semua jenderal pasukan bersatu datang dari Akademi Shrek. Di bawah alokasi sumber daya yang disatukan oleh dekan Akademi Shrek, pasukan gabungan dari 3 kerajaan besar tidak lagi memiliki perselisihan di antara mereka. Itu juga karena penyatuan ini bahwa mereka mampu mencapai kemenangan. Sejak saat itu, Akademi Shrek tidak lagi milik negara manapun, itu telah menjadi keberadaan mandiri. Akademi Shrek telah berhasil mengangkat dekan yang sangat bijak. Meskipun Akademi memegang posisi megah di benua itu, mereka tidak sedikit pun sombong. Sikap Akademi terhadap semua negara adalah sama. Selain itu, mereka tidak memiliki pasukan pribadi, dan jumlah guru yang mereka pelihara bahkan dijaga pada batas tertentu. Karena itu, Akademi Shrek tidak menyebabkan negara manapun merasakan bahaya. Bagaimanapun, Akademi Shrek adalah akademi. Dengan demikian, tidak hanya terus ada, tetapi posisinya yang tinggi di dalam benua juga tidak mudah terguncang oleh negara manapun. Akademi Shrek terletak di bagian tenggara Kekaisaran Tianhun, dengan Great Star Dou Forest terletak tepat di barat daya darinya. Kekaisaran Douling ada di sebelah timurnya, dan Kekaisaran Luo Bintang terletak di utara. Dapat dikatakan bahwa Shrek Academy terletak di titik persimpangan 3 kekaisaran. Tangya memberitahu Huo Yuhao bahwa Akademi Shrek saat ini dibagi menjadi 2 bagian, halaman dalam dan halaman luar. Setiap tahun, jumlah siswa baru yang mereka rekrut sekitar 1.000 atau lebih, namun jumlah total siswa di akademi tidak pernah melebihi 5.000. Butuh 12 tahun bagi seseorang untuk menyelesaikan studi dan lulus setelah memasuki Shrek Academy. Ini juga berarti bahwa tingkat eliminasi Akademi Shrek sangat tinggi setiap tahun. Jika seseorang tidak bisa lulus penilaian akademi, dia akan tanpa ampun dikeluarkan dari akademi. Namun, setiap orang yang berhasil lulus dari Shrek Academy adalah seorang jenius sekali dalam satu generasi. Dapat dikatakan bahwa Shrek Academy benar-benar tempat lahir yang penuh dengan para ahli. Sedemikian rupa sehingga bahkan masalah politik akan terjadi antara Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Douling,
dan Kekaisaran Star Luo karena jumlah siswa yang akan diakui oleh Akademi Shrek masing-masing. Tahun. Kemasyhuran Akademi nomor 1 di dunia jelas terlihat dari ini. Kekaisaran Sun Moon, di sisi lain, mungkin karena permusuhan mereka dengan Akademi Shrek, tidak pernah meminta orang untuk belajar di Akademi Shrek. Ada juga beberapa akademi tingkat tinggi di dalam Kekaisaran Sun Moon yang telah mencapai standar yang cukup tinggi setelah mengalami beberapa ribu tahun pembangunan. Hanya saja, kekuatan militer Kekaisaran Sun Moon selalu terbatas karena fakta yang mereka buat setelah perang, yang mencegah mereka terlalu banyak berkembang. Dengan demikian, Kekaisaran Sun Moon masih menyimpan profil rendah, setidaknya di permukaan. Yu Hao, begitu kamu memasuki akademi, kamu akan berkultivasi di halaman luar. Halaman luar dibagi menjadi banyak fakultas, jadi kamu harus membudidayakan sementara di dalam fakultas kontrol. Pada saat yang sama, kamu harus secara bersamaan belajar di dalam lembaga rekayasa jiwa. Bagaimana dengan itu? Tangya bertanya pada Huo Yu Hao setelah memberinya perkenalan sederhana dengan situasi internal Akademi Shrek. Guru Xiao ya, apa ini, Institut Rekayasa Jiwa? Huo Yu Hao bertanya. Tangya menjawab, yang disebut lembaga rekayasa jiwa adalah tempat yang diciptakan untuk mempelajari senjata jiwa. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya karena marah ketika dia mengucapkan kata-kata, senjata jiwa. Senjata jiwa? Huo Yu Hao masih sedikit bingung. Namun, kamu tidak bisa menyalahkannya. Shrek Academy saat ini adalah akademi nomor 1 di benua itu, namun ia tumbuh di lingkungan tertutup sejak ia masih muda. Dengan demikian, ia secara alami memiliki sedikit pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal seperti itu. Melihat ekspresi Tangya yang sedikit tidak senang, BI menggantikannya menjelaskan berbagai hal kepada Huo Yu Hao. Alat jiwa sebenarnya memiliki hubungan yang sangat besar dengan tangsek kami. Dalam arti tertentu, alat jiwa adalah senjata yang kami gunakan untuk mengaktifkan kekuatan jiwa. Alat jiwa yang lebih berkualitas akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Ini juga berarti bahwa, bahkan jika kamu hanya seorang master alat jiwa, kamu masih akan dapat memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi jika kamu memiliki alat jiwa yang kuat. Namun, pengembangan alat jiwa adalah salah satu alasan utama penurunan tangsek kita. Sekte Tang kami masih berkembang 4000 tahun yang lalu. Namun, tabrakan dengan Sun Moon Benua adalah akar penyebab penurunan tangsek kita. Tangya berbicara dengan nada penuh kebencian, Sekte Tang kami terkenal dengan senjata tersembunyi, dan sumber penghasilan utama kami diperoleh dengan menjual senjata tersembunyi. Di masa lalu, hampir setiap negara akan membeli sejumlah senjata tersembunyi dari kami, bahkan beberapa sekte akan melakukan hal yang sama. Lebih dari 4000 tahun yang lalu, perang dengan cepat pecah ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Pasukan 3 kekaisaran, didukung oleh senjata tersembunyi dari sekte Tang kami, bertabrakan dengan tentara Kekaisaran Sun Moon. Pada akhirnya, meskipun Kekaisaran Bulan Matahari tidak kuat dalam aspek guru jiwa, mereka memiliki wawasan unik dalam aspek alat jiwa. Alat jiwa ini diaktifkan dengan kekuatan jiwa, dan melampaui senjata tersembunyi sekte Tang kami dalam kekuatan secara keseluruhan, serta dalam jangkauan serangan. Pada akhirnya, itu menyebabkan 3 kerajaan di benua Douluo kita menderita kerugian besar selama fase awal perang. Meskipun kami memenangkan perang pada akhirnya, efektivitas senjata tersembunyi sekte Tang kita dipertanyakan. Sejak saat itu, berbagai negara memulai pengurangan besar-besaran dalam pembelian senjata tersembunyi kami. Meskipun penghasilan kami masih tinggi, sebagian besar disumbangkan, sesuai kehendak master sekte pertama. Uang yang disumbangkan digunakan untuk meningkatkan gaya hidup masyarakat awam yang tinggal di daerah miskin, serta untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya. Jadi, kami tidak punya banyak uang ekstra. Pada saat itu, sekte Tang memiliki beberapa ribu orang di dalamnya. Namun, kecepatan penurunan kami terlalu cepat. Setelah hanya 200 tahun, Tang sekte kita dengan cepat menurun. Mantan sekte nomor 1 di benua itu tidak pernah melihat kejayaannya lagi. Ketika Tang sekte mencapai generasi aku, hanya 3 orang yang tersisa adalah ayah aku, ibu aku, dan aku. Dan ketika kami sedang berburu beberapa binatang jiwa, ibu dan ayah aku meninggal. Dengan demikian, sekte Tang hanya memiliki anak tunggal seperti aku yang tersisa. Ketika dia sampai pada titik ini, air mata mengalir di wajah Tangya yang halus dan indah, dan dia tidak bisa menahan kepalan tangannya. Huo Yu Hao bergumam, Guru Xiao ya, apakah senjata tersembunyi sekte Tang kita benar-benar tak tertandingi dengan alat jiwa ini? Tangya menghela nafas dan berkata, dalam aspek-aspek tertentu, apa yang kamu katakan memang benar.
Apa yang dibawa benua matahari bulan kepada kita bukan hanya alat jiwa, tetapi juga sejumlah besar mineral. Mineral langka ini semua adalah konduktor yang sangat baik untuk kekuatan jiwa, yang membuatnya sangat cocok untuk pembuatan alat jiwa. Ini menyebabkan perkembangan alat jiwa berkecepatan tinggi terjadi selama beberapa ribu tahun setelah perang berakhir, yang menghasilkan pasar yang bahkan lebih kecil untuk senjata-senjata tersembunyi Tang sekte kita. Namun, di bidang tingkat ketelitian, serta kecerdikan desain, senjata tersembunyi sekte Tang kami benar-benar melampaui alat jiwa. Ini terutama berlaku untuk beberapa senjata tajam-tajam, yang bahkan lebih unggul dari senjata jiwa. Namun, persyaratan pembuatan senjata tersembunyi itu juga sangat rumit. BI menggosok kepala Tangnya dan berkata, pengembangan alat jiwa benar-benar memberikan pukulan keras bagi sekte Tang kita dan senjata tersembunyi. Ketika aku baru saja bertemu Tangnya, dia keras kepala percaya bahwa senjata tersembunyi lebih kuat dari alat jiwa. Namun, fakta telah membuktikan bahwa alat jiwa mampu menggantikan senjata tersembunyi sekte Tang kita menjadi senjata yang diterima oleh semua pihak, yang memang masuk akal. Pertama, itu karena mereka telah dengan mudah diterima oleh massa, terutama para master jiwa alat yang tidak benar-benar memiliki kemampuan menyerang. Setelah memiliki alat jiwa, mereka berubah menjadi tuan jiwa pertempuran secara praktis dalam sekejap, dengan satu-satunya biaya yang harus mereka bayar sebagai kekuatan jiwa. Maka, setelah Xiaoya dan aku membahasnya, kami memutuskan bahwa Tang Sek benar-benar tidak dapat terus mengikuti cara lama kami, mengunci diri di dunia kami sendiri, jika kami ingin sekte itu berkembang sekali lagi. Jika kita ingin membuat kemuliaan Tang Sekte muncul kembali, maka kita tidak hanya harus memahami alat jiwa, tetapi kita juga perlu menggabungkannya dengan teknik pembuatan senjata tersembunyi kita saat ini untuk membuat alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara Tang Sekte kita memiliki peluang untuk tumbuh. Karena ini, masing-masing dan semua murid Tang Sekte kita harus secara bersamaan mempelajari alat jiwa sambil mengolah jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao menjawab, Guru Xiaoya, kakak tertua-tertua, karena senjata jiwa begitu kuat, mengapa Kekaisaran Sanmun kalah dari pasukan sekutu dari 3 kekaisaran kita selama perang? BI tersenyum dengan tenang dan berkata, itu karena, meskipun senjata jiwa yang mereka miliki saat itu kuat, bahkan alat jiwa terkuat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan bertarung dari Douluo Titlet. Namun, setelah beberapa ribu tahun perkembangan, beberapa alat jiwa yang kuat telah mulai muncul, yang kekuatannya bahkan dapat mengancam Titlet Douluos. Namun, alat jiwa memiliki masalah besar, yaitu kenyataan bahwa alat jiwa yang lebih kuat membutuhkan master jiwa yang lebih kuat untuk menggunakannya secara maksimal. Jika kamu tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukung penggunaannya, kekuatan mereka akan sangat terbatas. Jadi, sebuah fenomena menarik telah terjadi setelah kedua benua kita bergabung bersama. Orang-orang di sini melakukan yang terbaik untuk mempelajari metode yang diperlukan untuk memproduksi alat jiwa, sementara orang-orang di Kekaisaran Sanmun melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan master jiwa yang kuat. Setelah beberapa ribu tahun terakhir ini, dua benua kita tampaknya benar-benar agak seimbang. Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman awal tentang Akademi Shrek dengan perkenalan BI dan Tangya. Setelah Tangya menghapus air matanya, dia meraih lengan Huo Yuhao dan berkata, Yuhao kecil, hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap berada di Akademi Shrek. BI dan aku sudah menjadi siswa tahun ketiga. Dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk naik ke peringkat siswa tahun keempat sejak aku mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun aku. Setelah menjadi siswa tahun keempat, tingkat eliminasi tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa tahun lagi, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam dan belajar di sana. Namun, kamu berbeda. Setelah memasuki akademi sebagai siswa tahun pertama, kompetisi yang akan kamu hadapi akan menjadi yang paling intens. Akademi akan memiliki penilaian untuk siswa baru setiap 3 bulan, dan hanya siswa yang dapat lulus penilaian yang dapat tinggal. Meskipun Tang Sekte kami memiliki hak istimewa untuk menerima seorang siswa tunggal di Akademi Shrek, apakah kamu dapat terus tinggal semua akan tergantung pada kamu. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa membantumu, mengerti? Huo Yuhao mengangguk dengan serius ketika berkata, Guru Xiaoya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, dengan kekuatan kakak laki-laki tertua dan tertua kamu, pernahkah kamu benar-benar tidak menjadi siswa di halaman dalam? Tangya menjawab, ingin memasuki halaman dalam Akademi Shrek lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Aturan untuk Shrek Academy tidak pernah diubah. Halaman luar hanya dibuat nanti, karena permintaan 3 kekaisaran sehingga mereka bisa menumbuhkan orang yang lebih berbakat. Namun, hanya siswa yang telah memasuki halaman dalam yang dianggap sebagai siswa sejati Akademi Shrek. Setiap siswa di halaman dalam adalah seorang jenius atau jenius mengerikan, dan beberapa dari mereka hanya dapat digambarkan sebagai monster.
Siswa di halaman luar akan menjalani tes setelah tinggal di sana selama 6 tahun, dan dapat lulus setelah lulus tes itu. Hanya orang-orang yang paling berprestasi yang mengikuti ujian, yang jumlahnya sangat sedikit, akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk untuk halaman dalam. Hanya setelah melewati tes itu mereka akan memiliki izin untuk memasuki halaman dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi mereka di halaman dalam juga 6 tahun. Seharusnya, setiap orang yang telah lulus dari halaman dalam adalah setidaknya seorang ahli pangkat kaisar jiwa. Selanjutnya, mereka akan menerima perawatan terbaik dari semua negara, termasuk Kekaisaran Sanmun. Sangat menakjubkan. Ketika Huo Yuhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tergila-gila di hatinya. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa, jika suatu hari dia bisa menjadi mahasiswa lulus dari halaman dalam Akademi Shrek, dia bisa kembali ke Istana Duk untuk meminta jenazah ibunya. Kemudian, ibunya bisa tenang. Setelah memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat. Bei Bei serius ketika berkata, ini jauh lebih menakjubkan. Aku pernah melihat kakak kelas dari halaman dalam. Dia memasuki hutan bintang besar Dou sendirian, dan mengalahkan 10.000 jiwa-jiwa dengan tangan kosong, tanpa membunuh mereka. Dia kemudian membawa mereka kembali ke akademi. Seharusnya, itu adalah misi yang dia terima untuk penilaian tahun ke-10. Tangya berkata, aku bahkan pernah mendengar bahwa pernah ada kakak kelas 12 tahun yang sudah mencapai level Soul Sage pada saat ia lulus. Selain itu, ia bahkan memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Kakak kelas itu kemudian tinggal di akademi untuk dibesarkan sebagai dekan akademi berikutnya. Setelah mendengar penjelasan mereka, Huo Yuhao mulai memiliki perasaan tidak sabar. Interaksinya dengan Bei Bei dan Tangya beberapa hari terakhir telah membuatnya sangat memahami manfaat luar biasa yang ia terima terhadap kultivasinya ketika ia memiliki guru yang baik. Shrek Academy tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dia diam-diam membuat janji untuk dirinya sendiri bahwa, tidak peduli seberapa keras dia harus bekerja, dia akan memastikan bahwa dia tetap di halaman luar, dan bahwa dia akan berusaha untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Dengan perasaan ini di hatinya, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mulai merenungkan teknik rahasia sekte Tang saat mereka berjalan. Pengenalan Bei Bei dan Tangya ke Akademi Shrek sudah menyalakan api di hatinya. Tangya dan Bei Bei tidak bisa menahan senyum satu sama lain ketika mereka melihat penampilan Huo Yuhao. Ketika mereka memasuki Akademi Shrek pada awalnya, bukankah mereka seperti Huo Yuhao? Setelah beberapa jam, Huo Yuhao akhirnya melihat Akademi Shrek. Daripada menyebutnya sebagai akademi, akan lebih cocok menyebutnya sebagai kota. Ketika mereka berjalan keluar dari hutan dekat jalan utama, mereka dapat melihat tembok-tembok tinggi kota mulai memanjang ke atas dari ladang yang jauh. Akademi Shrek telah didirikan di bidang yang luas, sehingga area yang dicakupnya sangat luas. Itu adalah kota di dalam dan dari dirinya sendiri, dan nama kota itu adalah Kota Shrek. Kota Shrek adalah salah satu kota terbesar di benua Douluo, dan jumlah orang yang tinggal di dalamnya melampaui 2 juta. Selain itu, Akademi Shrek adalah satu-satunya gubernur kota, dan tidak perlu membayar pajak ke negara manapun. Poin tunggal ini dengan sendirinya adalah sesuatu yang setiap akademi lainnya, termasuk yang ada di benua Sanmun, tidak dapat katakan. Akademi Shrek tidak terletak di tengah kota Shrek, tetapi bagian timur. Ini karena Great Stardew Forest yang jauh terletak ke arah timur. Akademi Shrek dikelilingi oleh tanah di segala arah, dan juga bisa dikatakan dapat diakses dari segala arah. Itu bukan hanya lokasi Akademi Shrek, tetapi juga kota perdagangan paling penting untuk 3 kerajaan asli Douluo benua. Karena Akademi Shrek, pemeliharaan perdamaian di dalam kota Shrek sangat bagus. Transaksi yang dilakukan di dalam kota tidak hanya adil, tetapi juga membuat orang merasa nyaman. Karena itu, sebagian besar pedagang dari 3 kerajaan akan memilih untuk melakukan bisnis mereka di kota Shrek ketika melakukan perdagangan transnasional. Gerbang Selatan, Barat, dan Utara kota Shrek dapat dimasuki dan keluar sesuka hati. Hanya gerbang timur yang eksklusif untuk Akademi Shrek. Di bawah pimpinan Bei Bei dan Tangya, Huo Yuhao tiba di luar gerbang kota timur. Gerbang kota ini hanya dapat digunakan oleh Akademi Shrek, tetapi saat ini sangat sibuk. Setidaknya ada 5.000 orang berkumpul di luar gerbang timur, dan itu luar biasa hidup. Sejumlah besar pedagang sudah pindah ke sini karena desas-desus, karena gerbang ini bahkan lebih hidup daripada gerbang lain dengan marin yang besar. Kakak junior, kamu tepat pada waktunya untuk perekrutan siswa baru di akademi. Kamu harus dapat bergabung dengan angkatan baru siswa tahun ini tanpa masalah, yang akan menjadikan kamu junior kami 3 tahun ke depan. Siswa baru biasa ini tidak hanya harus lulus penilaian,
tetapi juga harus memiliki surat rekomendasi dari salah satu dari 3 ibu kota kerajaan paling tidak. Tahun ini selalu merupakan periode tersibuk bagi kota Shrek. Huo Yuhao diam-diam bertanya, kakak tertua, apakah penilaiannya sangat sulit? Bei Bei ragu-ragu, dan tanpa sadar memandang ke arah Huo Yuhao. Tangya, di sisi lain, langsung ketika dia berkata, dia akan mengetahui cepat atau lambat. Ini juga akan menjadi kekuatan pendorong di balik kerja kerasnya di masa depan, jadi lebih baik untuk memberitahunya sekarang. Little Yuhao, ujian masuk untuk halaman luar Akademi Shrek memiliki 2 persyaratan. 1. Kamu tidak boleh lebih dari 20, dan 2. Kekuatan jiwamu tidak boleh lebih rendah dari peringkat ke-15. Jika kamu melihatnya murni dari sudut pandang standar ujian, kamu tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk. Dia tidak mengatakan apapun yang akan membuat Huo Yuhao bekerja lebih keras, karena dia tahu dia sudah bekerja cukup keras. Huo Yuhao bertanya dengan serius, lalu, akankah penilaian pertama setelah 3 bulan juga menguji kekuatan jiwaku? Dengan fisiknya, ingin meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat ke-11 ke peringkat ke-15 dalam waktu 3 bulan adalah tugas yang sepenuhnya mustahil. Bei menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Penilaian Akademi Shrek kami selalu terdiri dari pertarungan langsung. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang guru, sejumlah data numerik artinya jika menghadapi pertempuran langsung. Huo Yuhao dengan paksa mengangguk. Guru Xiaoya, kakak tertua, mungkin saat ini aku tidak bisa dibandingkan dengan mayoritas siswa baru, tetapi aku pasti akan melebihi mereka di masa depan. Kata-katanya memiliki ketenangan yang melampaui teman-temannya, dan ketegasan yang melakukan hal yang sama juga hadir dalam mata rohnya. Bei, yang kepalanya lebih tinggi dari Huo Yuhao, mengulurkan tangannya untuk meraih bahunya saat dia berkata, ayo pergi. Jika kamu bisa melewati 3 bulan berikutnya, kakak senior tertua akan optimis tentang peluang kamu untuk mencapai akhir. Bei dan Tang Ya membawa Huo Yuhao bersama mereka saat mereka mengitari kerumunan, dan tiba di gerbang kota timur. Ada 10 pemuda dan pemuda berdiri di luar gerbang kota timur, melindunginya. Mereka kira-kira seusia dengan Tang Ya dan Bei, dan mereka semua mengenakan jubah prajurit kuning dengan pola hijau yang tertulis di dada. Ini adalah seragam untuk siswa tahun kedua dan ketiga dari halaman luar Akademi Shrek. Ketika mereka melihat Bei, mereka segera menjadi hormat. Kakak tertua Bei, kamu sudah kembali. Bei tersenyum dan menyapa setiap saudara junior dan seniornya. Setelah itu, dia berbicara beberapa kata kepada pemimpin kelompok. Siswa itu melirik Huo Yuhao, lalu segera mengangguk. Tidak ada yang meragukan kata-kata kakak kita. Bawa saudara junior ini ke dalam untuk mendaftar. Bei tersenyum ketika dia memberinya acungan jempol. Terima kasih. Aku akan mentraktirmu saudara junior untuk makan nanti. Orang lain juga tidak sopan saat dia tertawa. Kalau begitu-begitu. Kami tidak akan menyerah untuk mengadakan pesta. Bei mengangkat tangannya dan memberinya 5 tinggi. Aku tidak akan mengecewakan semua orang. Ketika dia selesai berbicara, dia dan Tang Ya membawa Huo Yuhao ke gerbang kota timur, yang juga merupakan simbol untuk pintu Akademi Shrek. Tidak jauh dari sana, seorang siswa baru, yang baru saja selesai mendaftar untuk penilaiannya, bertanya kepada siswa yang lebih tua yang bertanggung jawab atas penilaiannya, teman sekelas senior, siapa teman sekelas senior itu? Itu kakak senior Bei. Namanya Bei, tetapi semua orang memanggilnya Thunderbolt Bei. Dia memiliki jiwa binatang nomor 1, Blue Lightning Tyrant Dragon. Selain itu, dia sangat berbakat. Pada usia 13, ia menerobos ke peringkat ke-13, dan kultivasinya diperkirakan telah mendekati peringkat ke-40, yang berarti bahwa ia dapat menembus dan menjadi leluhur jiwa dalam 1 atau 2 tahun. Dia adalah salah satu ahli luar biasa dari halaman luar kami. Dengan kekuatan kakak-kakak Bei, dan jika bukan karena teman sekelas junior bernama Tang Ya yang menemaninya, dia sudah bisa memulai penilaian tahun ke-5 untuk halaman luar. Jika dia menerobos ke peringkat ke-40, aku memperkirakan bahwa bahkan penilaian tahun ke-6 tidak akan menghentikannya. Kakak tertua Bei tidak hanya kuat, dia selalu baik kepada orang-orang. Jika kamu bertanya siapa orang paling populer di halaman luar itu, pasti dia. Kakak senior Bei adalah pangeran tampan dari banyak siswa perempuan di halaman luar, tapi dia hanya berfokus pada siapa yang dia cintai. Demi teman sekelas junior Tang Ya, dia menolak pengakuan sejumlah besar teman sekelas junior dan senior. Dilaporkan, bahkan beberapa teman sekelas senior wanita dari halaman dalam telah jatuh hati padanya.
Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Bei pasti akan memasuki halaman dalam paling banyak 2 tahun. Ketika Bei Bei dan Tang Ya membawa Huo Yuhao ke Akademi Shrek, itu berbeda dari pemandangan luas dan serius yang dia bayangkan. Shrek Academy memiliki lingkungan yang elegan, dan ada berbagai jenis flora yang berlimpah dan subur di dalamnya. Ketika dia berjalan di sepanjang jalan utama yang luas, dia dapat melihat setidaknya 10 tanaman di setiap arah yang dia lihat. Tanaman ini jelas telah dipangkas dengan cermat. Setelah dia berjalan sekitar 200 meter, beberapa patung besar muncul di depannya, menutupi garis pandangnya. Ada total 10 patung, dan semuanya tingginya 10 meter. Mereka semua diukir dari granit yang sangat tangguh. Ada 3 patung di bagian depan, dengan patung tengah yang menyerupai seorang lelaki tua. Dia memiliki serangkaian kacamata dan ekspresi berseri-seri di wajahnya. Sosoknya rata-rata, tetapi dia sedikit gemuk, dan dia terlihat seperti orangnya. Bei Bei berkata kepada Huo Yuhao, orang di tengah adalah pendiri Akademi Shrek, dan juga dekan pertama Akademi, Flander. Orang di sebelah kirinya adalah leluhur klan aku. Dia menciptakan fondasi pengajaran yang saat ini digunakan oleh berbagai sistem jiwa bela diri di dalam Shrek Academy. Dia juga salah satu dari 10 model peran inti dunia bela diri, dan memiliki gelar Grandmaster. Namanya adalah Yu Xiaogang. Ibuku adalah keturunan langsung dari garis keturunannya. Wanita di sebelah kanan juga leluhur aku yang lain, Liu Erlong. Dia adalah istri Grandmaster. Mereka bertiga mampu bergabung bersama dan membentuk segitiga besi emas. Jika Dean Flander dapat dikatakan telah mendirikan Shrek Academy, maka Grandmaster akan menjadi roh sejati di baliknya. Dia juga orang yang sendirian mengangkat Seven Monster Shrek, yang patungnya ada di belakang mereka. Patung Grandmaster tampak seperti seorang pria parubaya yang agak terbuang, sementara Liu Erlong adalah wanita parubaya yang menawan. Ada 7 patung yang berjejer secara horizontal di belakang mereka. Ketika tatapan Huo Yuhao jatuh pada patung di tengah, yang berdiri di garis depan yang lain, tubuhnya tidak bisa menahan gentar. Itu adalah patung seorang pria jangkung yang memiliki penampilan tampan, tetapi hal yang paling aneh tentang dia adalah matanya. Ada pola di dahinya dengan katak raja, dan meskipun itu hanya patung, itu memiliki semacam tekanan yang kuat dan mengesankan. 7 patung yang berdiri di belakang segitiga besi emas adalah 7 monster Shrek, yang sebelumnya menciptakan kemuliaan mereka sendiri. Orang yang berdiri di depan adalah White Tiger Douluo, Dai Mubai, sedangkan orang kedua adalah Douluo Sosis, Oscar. Orang ketiga adalah leluhur Tang Sekte kita, Asura Douluo, Tang San. Tang San adalah yang paling tampan di antara ketujuh. Rambut birunya tersampir di pundaknya, dan ia mengenakan jubah sederhana prajurit. Tanaman merambat biru yang jelas jiwa bela diri Blue Silver Grass-nya melingkar di sekitar patung itu. Ada juga senyum tipis di sudut mulutnya, tetapi tatapannya yang seperti manusia hidup tertuju pada seorang wanita yang berada di urutan kelima dalam barisan, yang memiliki rambut yang dikepang. Orang keempat adalah Jahat Phoenix Douluo, Ma Hongjun, sedangkan orang kelima adalah istri Tang San, Douluo Tulang Lunak, Xiao Wu. Menurut cerita, dia adalah 100.000 tahun jiwa buas yang memilih untuk berkultivasi sebagai manusia. Orang yang lebih jauh ke belakang adalah 9 harta Douluo, Ning Rongrong, yang memegang gelar Master Jiwa Bantu terkuat di dunia. Dia juga istri Sosis Douluo. Orang terakhir adalah Netherworld Douluo, Zhu Zuqing. Dia adalah istri Douluo Macan Putih. Generasi pertama dari patung Seven Monster Shrek semuanya memiliki bentuk yang berbeda, tetapi fakta bahwa mereka semua berjudul Douluos membuktikan betapa kuatnya mereka di masa lalu. Tatapan Tang Ya tertuju pada patung Asura Douluo, Tang San. Segitiga besi emas dan generasi pertama dari 7 monster Shrek telah meletakkan dasar bagi Akademi Shrek. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, dan meskipun Akademi Shrek telah meningkatkan jumlah jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, jumlah patung tidak pernah meningkat, dan tetap ada di 10. Bei Bei menjelaskan kepada Huo Yuhao, kita harus berpisah di sini. Jika kamu berjalan ke kiri, kamu akan tiba di Martial Soul Institution. Jika kamu berjalan ke kanan, kamu akan tiba di Soul Engineering Institution. Ini adalah 2 cabang terbesar Akademi Shrek, dan keduanya milik halaman luar. Jika kamu membandingkannya, Martial Soul Institution lebih besar, sedangkan Soul Engineering Institution lebih kecil. Selanjutnya, lembaga jiwa Martial juga dibagi menjadi banyak departemen. Kami akan pergi ke Martial Soul Institution untuk membuat kamu terdaftar terlebih dahulu. Persyaratan dasar bagi kamu untuk mendaftar di Soul Engineering Institution adalah agar kamu lulus penilaian pertama untuk siswa baru. Tatapan Huo Yuhao masih tertuju pada 10 patung.
Ketika dia memikirkan tentang legenda yang diceritakan ibunya, dia terkadang merasakan perasaan terkejut yang muncul di hatinya. Jalan di sebelah kiri patung itu masih sangat lebar, dan dapat memuat 4 atau 5 gerbong berdampingan. Ada papan nama di sebelah jalan dengan tulisan, Lakesi Depat, tertulis di atasnya. Samar-samar kamu bisa melihat genangan air besar yang tersembunyi di dalam pepohonan hijau teduh di sebelah kanan. Ini juga berarti bahwa ada sebuah danau besar di belakang 10 patung segitiga besi emas dan 7 monster Shrek. Tangya memperhatikan tatapan Huo Yuhao, dan tidak bisa tidak berbicara dengan suara sedikit bangga. Itu adalah danau buatan yang dibuat untuk memperingati leluhur Tang sekte kita, Tang San. Ini disebut Sea God Lake, karena menurut legenda, leluhur kita Tang San mewarisi warisan Dewa Laut. Danau Dewa Laut memiliki luas permukaan yang sangat besar, dan diisi seluruhnya dengan air tanah. Halaman dalam Shrek Academy kami terletak di sebuah pulau di tengah Danau Dewa Laut. Setiap murid dari halaman luar merasa terhormat jika mereka dapat mencapai pulau pusat Danau Dewa Laut. BI melihat ke arah Danau Dewa Laut dengan tatapan yang dalam, dan cahaya yang ditentukan dan keras kepala melintas di matanya. Danau Dewa Laut memang sangat besar. Ketika mereka mengikuti jalan tepi danau untuk menuju ke selatan, mereka hanya perlu berbelok ke barat setelah 15 menit penuh berlalu. Hanya setelah mereka berjalan sekitar 15 menit, akhirnya jalan itu mulai surut, menyebabkan alun-alun yang luas dan persegi panjang muncul di garis pandang mereka. Papan nama dengan tulisan, Shrek Plaza, juga berdiri di samping alun-alun. Ada banyak area pengajaran yang tinggi di belakang Shrek Plaza. Warna area pengajaran ini semuanya berbeda, dan dipisahkan menjadi 4 warna utama, putih, kuning, ungu, dan hitam. Jika seseorang menatap jauh ke selatan Shrek Plaza, mereka bahkan akan dapat melihat area pengajaran abu-abu. BI menunjuk ke arah area pengajaran di sebelah alun-alun saat dia berkata, area pengajaran yang berwarna berbeda mewakili tahun siswa yang berbeda, yang dibedakan menurut warna cincin jiwa. Area pengajaran kulit putih adalah untuk siswa baru, sama seperti cincin jiwa 10 tahun tingkat terendah. Dengan demikian, area pengajaran berwarna kuning adalah untuk siswa tahun kedua dan ketiga halaman luar, dan area pengajaran ungu untuk siswa tahun keempat dan kelima. Area pengajaran hitam adalah untuk siswa kelas 6. Jika kamu dapat meninggalkan area pengajaran hitam, kamu akan dapat memperoleh sertifikat kelulusan dari halaman luar akademi. Area pengajaran kelabu di kejauhan itu milik Seoul Engineering Institution. Jika kamu membandingkan adalah untuk membandingkan ukuran mereka di sini. Lembaga rekayasa jiwa mengambil sekitar sepertiga dari area pengajaran, sedangkan Departemen Jiwa Bela Diri memakan 2/3 penuh. Selain area pengajaran ini di depan, ada juga banyak tempat pengajaran khusus yang terletak di belakang, seperti arena duel jiwa, area penilaian, asrama, kantor guru, dan sebagainya. Area pengajaran putih siswa baru terletak di ujung selatan, dan juga yang paling dekat dengan jalur tepi danau. Mereka bertiga berjalan ke selatan dari Shrek Plaza, tiba di area pengajaran. Karena saat ini adalah periode di mana siswa baru diterima, area pengajaran siswa baru itu sangat ramai. Beberapa siswa baru yang telah lulus penilaian mereka saat ini ada di sana untuk mendaftar. Dengan bimbingan BI dan Tangya, Huo Yuhao dapat melaporkan pendaftarannya dengan sangat lancar. Biaya sekolah dibayar oleh BI, dengan biaya untuk siswa baru tiba-tiba menjadi 10 koin jiwa emas. Selain itu, ini tidak termasuk biaya makanannya. Jika seseorang harus berhenti sekolah karena gagal penilaian, biaya sekolah mereka tidak akan dikembalikan. Setelah mengumpulkan kunci asrama dan 2 set seragam sekolah, serta lencana mahasiswa baru putih, Huo Yuhao mengikuti Tangya dan BI menuju area pengajaran siswa baru. Tangya berkata, Yuhao kecil, asrama di belakang area pengajaran, itu adalah bangunan terbesar di seluruh akademi. Kamu bisa pergi ke sana sendiri nanti. Siswa baru akan secara resmi memulai kelas mereka dalam 3 hari, sehingga kamu dapat membiasakan diri dengan lingkungan selama beberapa hari ke depan. Kami telah membayar biaya sekolah tahun pertama kamu, tetapi kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk tahun depan. Akademi memiliki berbagai jenis kompetisi, yang semuanya memiliki hadiah uang untuk memenangkannya. Juga, kamu sudah menjadi master jiwa, jadi setelah kamu selesai mendaftar, kamu dapat mengumpulkan gaji yang diberikan oleh 3 kerajaan sebulan sekali. Kamu harus menyimpan sebagian, tetapi itu harus cukup untuk makanan. Huo Yuhao memastikan dia mengingat semua yang dikatakan Tangya. Ketika dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada guru Xiaoya dan BI melihat papan buletin terdekat dan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat pengumuman yang ditempelkan di sana. Huo Yuhao tidak perlu berjalan ke sana. Dia hanya sedikit mengedarkan kekuatan jiwanya,
Dan kemampuan visual yang kuat dari mata rohnya menunjukkan penggunaannya, memungkinkannya untuk melihat kata-kata pada pengumuman dengan jelas.